makhluk yang mulia di Indonesia ini gitu ya. Dia adalah orangnya sangat mulia sekali. Sangat mulia Niatan beliau gitu ya. Oke, welcome back to the gang. Jadi kita lagi collab. Di sini kita mau menyampaikan suatu permasalahan dalam satu kata menjadi sejuta bahaya di negara tersendiri itu ya. Tahu kan? Anjay. Nah, Dam, ini kita lagi collab lagi ya. Menurut lu apa sih perspektif yang dipermasalahin dalam satu kata ini itu anjay itu? Gimana sih menurut lu? Anjay. Iya. Anjing emang. Anjing emang. Anjim. Anjir. 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 Anjrit. Banyak banget sih ya. Banyak kan. Segala paribahasa lah gitu. Peribahasa emang. Cuman yang ada gobs nama gitu ya. Yang ada Gua bahasanya ada gobs, ada bods, ada goks, ada gex. Bods itu berarti itu, Iya. gobs itu, gex itu, goks itu, itulah pokoknya. Lu tahu, cari sendiri aja lah. Iya. Cuma permasalahannya kayak gini, bro. Kenapa satu kata itu emang mengejutkan satu negara gitu kan? Emang. Kemarin lah ada sosok makhluk yang mulia di Indonesia ini gitu ya. Dia adalah orangnya pokoknya. Gua nggak mau nyebut nama gitu kan. Yang menggemparkan jagat raya, bos, dengan satu kata. Sangat mulia sekali. Sangat mulia Niatan beliau gitu ya. Karena apa ya? Bagaimana dia bisa meriset suatu moral setiap orang gitu kan? Ih, itu banget. Anak kecil katanya kan yang lagi main sepeda-sepedaan umur 3 atau 5 tahun lah, ada temennya yang ngejongkeng nih ya. Ngejongkeng. Ada temennya yang ngejongkeng, tiba-tiba dia itu apa namanya? Jatuh. Diomongin lah, sain lu anjay. Iya. Nah, katanya kan suatu anjay ataupun apa yang memang dia rasakan ataupun yang dia pahami suatu kata ini tuh dia menyebutkan kan multi tafsir gitu kan. Multi tafsir. Dari segala pengertian ataupun dari segala apa orang ingin mengartikan seperti apa, bebas katanya. Iya, bebas. Tapi yang menjadi permasalahan kok kenapa kata anjay ini bisa menggambarkan muka bumi. Ini kan suatu hal yang bodoh menurut Ya, gua. buat segi emang apa sih kalau misalnya dalam kamus itu emang anjay itu emang udah masuk gimana ya? Kata gaul lah gitu, udah anak muda. Bahasa lah. tongkrongan. Iya, lah. bahasa tongkrongan Iya, pokoknya. kalau misalkan kan gua di tongkrongan itu kan ada punten ya, gua kalau misalkan agak-agak kasar nih ngomongnya. Ada bahasa bangsat lah, ngentot lah ataupun apalah gitu ya. Iya. Itu kan apa ya? Secara nongkrong kita gitu ya. Kita ada suatu bentuk keakraban dari segi percakapan. Percakapan yang membuat akrab itu adalah suatu keeratan dalam pertemanan. Hal yang biasa sebetulnya, hal yang lumrah gitu. Iya, Hal yang lumrah, apa ya bisa dibilang receh sih receh sih ya. Cuman kok kenapa ini dipermasalahkan? Iya. Ini kan sempat banyak netizen yang langsung menyerbu doi masuk gitu. stasiun TV juga gitu, Iya. berita tiap hari gitu, ngapa gitu. Betul. Cuman tanggapan gua ya, apa sih yang perlu dipermasalahkan lah dari kata itu? Toh tuh kalau misalkan kita mau apa ya? Mengedukasi kan dia ingin edukasi katanya dalam segi hal bagaimana bisa merubah kata-kata dari suatu bangsa. Kan itu suatu hal yang anjir, kurs lah bagi gua. Jangan sampai edukasi itu apa ya, hanya sebatas kita itu ingin mengangkat apa ya, bisa dibilang sih memancing netizen supaya diserbu kan gitu. Famous gitu ya. Jadi kan dia ingin merasa viral ataupun gimana lah, itu bebas lah dia bagaimana cara pandangnya. Cuman menurut gua tidak perlulah dipermasalahkan suatu kata-kata mah tuh, bos. Enjoy udah aja. Lumrah gitu maksudnya. Yoi, kayak gitu. Kalau tiap tongkrongan juga udah biasa sih kayak bahasa-bahasa yang emang bikin ngerujit ke kita gitu, apa gitu. Emang kita menanggapinya harus biasa aja, konsisten. Biasa aja, santai aja sih sebetulnya. Gak perlu lu sok-sokan paling bener gitu ya. Terus lu tahu nggak yang lagi viral sekarang, katanya sih balonku ada 5 itu diganti liriknya jadi balonku ada 5 anjay. Dia juga bilang kayak gitu. Emang itu bisa ngerubah pola pikir bayi gitu apa gimana gitu? Ya, itu hal-hal yang memang sebetulnya nggak perlu dibahas ya sebetulnya gitu kan. Nah, ketika suatu celepehan ataupun plesetan ataupun kata-kata yang memang dipermainkan, karena itu adalah suatu bentuk keakraban menurut gua pribadi gitu ya. Kita kan misalkan kalau anjay itu kan di setiap orang mereka mengartikan suatu bentuk kekaguman ya. Gua lihat lu misalkan Selan lu keren nih, anjay lu keren, fashionable anjay. Nah, anjay apaan tuh misalkan itu, tapi gua pribadi jarang nyebut anjay gitu kan.
gue taunya kan anjay itu ada di meme gitu kan, ada di beberapa hal-hal yang memang berkaitan dengan anjay itu. Dunia rapper lah, misalnya Kemal Palevi, Yonglek gitu. Lagu-lagunya lah sempat viral kan, booming ya. Kemarin kan si Yonglek juga kan itu apa namanya? Rame lagi. Langsung dibantai kan si Lutfi manusia karet katanya. Kayak yang mempermasalahkan kata anjay. Menurut gue sih simpel gitu ya, jangan sampai hal-hal yang receh itu dipermasalahkan, apalagi ini permasalahannya sampai ke negara anjing, gak langsung nasional kan. Tapi coba cari permasalahan itu apa ya, jangan sampai kita jangan sampai gitu mempermasalahkan hal yang receh. Iya emang hal yang receh memang gitu dalam artian itu mah udah lumrah, udah biasa. Coba kita permasalahkan mah, coba lingkungan kita bagaimana sih sekarang gitu, kondisi hari ini Indonesia lah khususnya sedang bagaimana sih? Iya emang. Keur main teh Covid beureunya kabeh raringlung, kabeh rariweuh, kabeh rarieut ieu kan nyarietkeun deui gitu Emang. Da urang pribadi gitu lamun misalkan anjir, ieu naon sih dipermasalahkeun kata anu jiga kieu, hal nu sepele lah. Geus lah gitu teh kudu urang mikiran anu receh-receh jiga kieu, kumaha carana urang berkembang, urang berkarya, urang bisa merubah kondisi lingkungan ataupun merubah orang-orang di sekitar dengan cara-cara yang baik. Gak perlu anjing basa-basi kayak gitulah. Ya, kita biasa-biasa aja lah, normal-normal aja hidup gitu. Yang lebih jelasnya kita harus lebih menata ya ke arah-arah tongkrongan masa kini. Iya kan, tongkrongan itu harus berkualitas bos. Berkualitas. Gitu. Menurut gua wajar sekali ketika dalam nongkrong gitu ada suatu hal celetak-celetukan lah gitu. Jika ada doi itu orang yang tersisihkan di tongkrongan kayaknya. Iya sih kayaknya baperan gitu. Ya, baperan gitu ya. Entahlah seperti apa gitu lah ya itu. Atau korban bullying atau gimana. Ya gua gak tahu kan ya, gua gak tahu background dia seperti apa. Gimana. Cuman ya kalau misalkan gua sebagai orang-orang yang sering nongkrong tiap hari nongkrong gitu kan. Adalah suatu keakraban bagi pertemanan. Kalau misalkan kita celetak-celetuk, walaupun celetak-celetuk harus ada maksud dan tujuan gitu ya, bukan gua ngata-ngatain orang ataupun bukan gua menyakiti hati seseorang, nggak kayak gitu. Cuman gua ya lebih bijak aja dalam suatu permasalahan ataupun persoalan gitu. Sederhana sebetulnya. Cuman jangan sampai digede-gede karena netizennya ngegembor-gemborkeun bos. Iya emang. Jadi kan anjir, prestasi di YouTube itu diundang podcast Deddy Corbuzier kan. Iya. Doi diundang kan. Booming kan? Langsung trending di YouTube salah satunya. Padahal masalah cuma receh banget gitu. Karena kan diomongin juga kan sama Deddy Corbuzier juga, lu siapa mau mengedukasi gini. Itu kan anjir, ya begitulah pokoknya. Yang lebih tergaris bawahi itu kenapa nggak ngurusin masalah KDRT lah, pencemaran nama baik lah, ya, yang gitu-gitu sih. Ya kan ada porsinya masing-masing lah, mungkin dia porsinya masih begituan lah, masalah perkataan, perbincangan kayak gitu agak-agak basi sih menurut gua. Udah basi sih. Kalau gua mah ya kita biasa aja lah gitu. Gak perlu kita gituan lah gitunya ataupun ngomor-ngomorkan, santai aja lah di rumah atau meureun bos. Bagaimana orang teh ngarugikeun batur lah gitu. Nah, itu banget. Yang namanya tongkrongan itu saling mengerti, saling memahami, saling mengasihi, saling menyayangi meureun bos. Dina tongkrongan teh kan meureunnya urang teh berbaur gitu tanya. Urang teh bisa bercengkrama. Urang teh bisa sama-sama lamun misalkan gua ngopi mah meureunnya ngopi teh ngolah pikiran gitu tah. Bagaimana pikiran kita tuh bisa terolah di dalam suatu tongkrongan. Jadi nongkrong itu bukan hanya sebatas nongkrong. Ketika gua pulang ke rumah, ketika udah nongkrong gua tuh bawa-bawaan gitu tah. Iya emang. Bawa-bawaannya semisal anjir nya tadi diomongkeun ataupun didiskusikan di tongkrongan, eta bermanfaat bagi urang gitu. Nah, balik jadi kita bisa mensaring apa yang mereka bilang ke kita dan kita mengolahnya menjadi suatu manfaat. Kita itu nongkrong, kita bisa nongkrong kok. Kita bisa keren kok. Tapi nyasok gitu tah. Nongkrong bisa keren, nyasok bawa suatu bentuk kebaikan di dalamnya. Kebaikan di dalam dan suatu manfaatnya. Suatu manfaat. Gak apa ya? Kalau menurut gua sih gini ya. Ketika lu misalkan nongkrong gak jelas gitu ya, lu nongkrong ngabisin waktu, ngabisin uang, ngabisin tenaga, ngabisin juga pokoknya capek lah gitu. Tapi lu gak ada suatu hal impact ke dalam diri lu ya, asu menurut gua gitu ya. Jadi agak-agak apa ya, ada yang kurang lah gitu. Tapi bagaimana tongkrongan itu bisa diciptakan ataupun bisa dibuat menjadi suatu hal yang memang entah itu membangun relasi ataupun menjadikan suatu bentuk diskusi ataupun apalah gitu yang mengembangkan suatu bentuk kreativitas dalam diri. Seperti begitu bos. Jadi dibentuk
dikemas dalam-dalamnya menjadi suatu karya ya. Iya. Ya tongkrongan yang berkualitas seperti itu menurut gua pribadi gitu ya. Kita bisa berbincang ini itu ngalir ngidul lah paribasan apa. Kita bisa ngomongin apa aja, cuman ada nggak sih yang kita omongin itu menjadi suatu bentuk, kan gini ya, diskusi yang baik itu diskusi yang melahirkan kesepakatan entah itu komitmen bersama ataupun komitmen pribadi. Ketika kita nongkrong, kita ngabisin duit dan sebagainya, ada suatu hal yang memang bisa membuat kita mengupgrade kualitas diri. Ada value di dalam diri gitu kan. Terjadilah kita membranding personal dengan cara gimana? Yuk atuh berubah sikap menjadi lebih baik untuk kedepannya. Yuk atuh tongkrongan itu udah gua gitu ya, peribahasanya kayak gini. Kalau misalkan dulu gua ketika zaman-zaman jahiliyah, zaman-zaman pokoekan, zaman-zaman edan, kok gua bisa babarengan gitu kan. Iya emang. Aing baheula babarengan karena jalan usaha kok babarengan. Iya. Bisa babarengan, bisa ngajak. Yuk atuh ketika orang menuju kebaikan, menuju jalan kebenaran, nyata Allah gitu ya, Allah merubah SWT, diri untuk lebih baik lagi. Piraku teu babarengan, piraku teu silih aja. Jadi intinya mah tongkrongan bagaimana bisa berkualitas, jangan sampai kita mempermasalahkan hal receh lah seperti anjay. Jadi buat para netizen nih yang mempermasalahkan itu satu kata doang yang bikin bahaya suatu negara. Ya, kesimpulannya hirup mah meureun bosnya, santai we atunya. Da kita itu menjadi manusia, yuk atuh melayak pantaskan, jangan sampai mempermasalahkan hal yang receh, hal yang ribet, rumit, riet, rudet. Pokoknya santai aja gitu ya dari setiap persoalan dalam hidup. Bagaimana kita bisa menjadikan kehidupan itu bermanfaat bagi kita, bagi orang-orang sekitar, bagi keluarga ataupun bagi pemerintah gitu kan. Jangan sampai kita itu kan pemerintah itu sedang banyak permasalahan saat COVID ataupun ekonomi, krisis dan sebagainya. Toh ini ada yang semakin memperumit suatu permasalahan. Jangan sampai kayak gitulah. Ketika pemerintah sedang mengurusi suatu tatanan negara supaya memang mensejahterakan rakyatnya, kita jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang memang tidak disukai banyak orang. Benar gitu kan. Karena ya gue percaya gitu ya, ketika kita melakukan sesuatu apapun, entah itu baik ataupun buruk, itu pasti ada konsekuensinya. Itu pasti ada suatu hal, orang suka ataupun tidak suka itu pasti selalu ada, karena itu hal yang lumrah lah gitu. Cuman ya intinya bagaimana kita terus stay positif gitu ya, positive thinking dalam apapun yang kita lakukan dari segala urusan setiap harinya. Oke. Jadi gitu gengs, perspektif dari Don Adam yang ada di channel Ngopi Anto Pibidon. Kita lagi collab. Jadi gua mau kasih satu celetukan. Outfit lu berapa? Lu layak apa enggak? Kita lihat nanti.